dimanapun berada, semoga selalu sehat, tambah sukses, dan tambah bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri, khususnya yaitu bentuk dasar. Materi ini merupakan materi matematika peminatan kelas 11 di semester 1. Baik, langsung saja kita bahas. Sebelumnya kita bahas dulu materi prasyarat. Jadi materi prasyarat merupakan materi yang wajib sahabat pahami untuk dapat menyelesaikan materi intinya, yaitu persamaan trigonometrinya. Materi prasyarat yang pertama yang wajib sahabat hafal atau pahami adalah nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, tabel ini wajib sahabat hafal atau pahami. Nah, sedikit triks untuk menghafal tabel ini, kita cukup hanya perlu menghafal nilai dari sin. Sin dari 0, 0, kemudian sin dari 30 derajat setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 91. Kemudian cosnya bagaimana? Cosnya kita tulis nilai sin ini secara terbalik. Kalau ini dari kiri ke kanan, kita balik nulisnya dari kanan ke kiri. Jadi 0, 0, setengah, setengah, setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 3, 1, 1. Jadi kita balik nilainya, nulis nilai sinnya untuk cosnya. Dan untuk tan, kita tahu bahwa rumusnya sin per cos. Jadi tan 0 berarti 0 dibagi 1 hasilnya 0. Tan 30 berarti setengah dibagi setengah akar 3, nilainya setengah sepertiga akar 3. Tan 45 yaitu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, nilainya 1. Tan 60 berarti setengah akar 3 dibagi setengah, nilainya akar 3. Tan 90 berarti 1 dibagi 0, yaitu tidak terdefinisi. Nah, itu materi prasyarat pertama. Kemudian yang kedua yang wajib dipahami juga, yaitu tentang nilai trigonometri di semua kuadran. Ini materi di kelas 1. Kita punya 4 kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 letaknya antara 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2, 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Di kuadran ketiga, yaitu rentangnya adalah 180 sampai dengan 270 derajat. Kuadran keempat, 270 sampai dengan 360 derajat. Bagaimana nilai trigonometri di semua kuadran ini? Nah, di kuadran pertama, itu semua fungsi trigonometri mempunyai nilai positif. Sin, cos, tan itu nilainya positif. Kalau kuadran pertama kita nyatakan dengan theta, maka sin theta nilainya positif, cos theta positif, tan theta juga positif. Dan di kuadran kedua, hanya sinus yang bernilai positif. Jadi di kuadran kedua itu bisa dinyatakan dengan 180 derajat min theta. Jadi 180 kurang theta. Nah, kan nilai yang lain hasilnya negatif. Di kuadran ketiga, hanya tan yang positif. Kuadran ketiga itu bisa kita nyatakan dengan 180 derajat plus. Jadi di kuadran ketiga hanya tan yang positif, yang lainnya hasilnya negatif. Dan di kuadran keempat hanya cos yang nilainya positif, yang lainnya hasilnya negatif. Di kuadran keempat itu kita bisa nyatakan dengan 360 derajat min theta. Dengan di kuadran 1 sudutnya adalah theta. Nah, bagaimana cara kita menghafalnya supaya lebih mudah? Jadi sedikit trik juga. Jadi kita bisa buat suatu singkatan atau kita ubah ke kata-kata. Kalau saya biasanya menghafal dengan kata-kata ini. Semua cintaku. Jadi di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua cin atau sin yang positif, di kuadran ketiga tan yang positif, di kuadran keempat cos yang positif. Jadi semua cintaku. Atau bahasa populer lainnya misalnya semanis cinta tanpa kosmetik, bisa saja. Yang penting sahabat mudah untuk menghafalnya. Dari berikutnya, materi prasyarat berikutnya yaitu tentang periode fungsi trigonometri. Di fungsi sinus itu mempunyai periode 360 derajat. Fungsi kosinus mempunyai periode 360 derajat, tan periodenya adalah 180 derajat. Jadi terus berulang nilainya sesuai dengan periodenya itu. Nanti ini kaitannya dengan rumusnya. Rumus dari sin cos tan, penyelesaian sin cos tan.
Baik, kita ke materi pengertian persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri yaitu persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu variabel yang biasanya berupa sudut yang belum diketahui. Nah, contoh persamaan trigonometri yaitu misalnya seperti ini. Ini masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kita ambil beberapa contoh. Dari contoh-contoh ini kita klasifikasikan persamaan trigonometrinya menjadi 3. Pertama yaitu bentuk dasar. Bentuk dasar itu jika sin X sama dengan atau cos X sama dengan tan X sama dengan kalau variabelnya X. Kemudian ada bentuk persamaan kuadrat yang mengandung kuadrat. Cos kuadrat X, sin kuadrat X, tan kuadrat X. Sedangkan yang biru ini itu merupakan hasil modifikasi dari cos. Nanti kita bahas. Kemudian ada bentuk khusus. Bentuk khususnya adalah A cos X plus B sin X sama dengan C. Nah, ini dipahami. Jadi bentuknya cos X plus B sin X sama dengan C. Atau mungkin cos 2X plus sin 2X sama dengan C. Jadi cos sin. Cos sin dengan variabelnya yang sama. Pada pertemuan kali ini kita bahas ini, bentuk dasarnya. Sedangkan bentuk persamaan kuadrat dan ini kita bahas pada kesempatan berikutnya. Oke, kita langsung saja. Persamaan trigonometris bentuk sinus atau sinus. Kita punya persamaan trigonometri sin X sama dengan sin alfa. Maka rumus penyelesaiannya ada 2. Nah, seperti tadi di 4 kuadran itu ada 2 sin yang bernilai positif, yaitu di kuadran 1 dan di kuadran kedua. Kuadran 1 ini alfa, kuadran kedua dinyatakan dengan 180 derajat min alfa. Dengan 360 derajat ini adalah periode dari fungsi sin. Sehingga rumusnya apa? X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat min alfa plus K dikali 360 derajat. Di mana K merupakan elemen bilangan bulat. Kemudian fungsi cos. Kita punya persamaan trigonometri cos X sama dengan cos A. Maka rumusnya juga ada 2. Karena cos di periode 360 derajat ada 2 yang positif, yaitu di kuadran 1 dan di kuadran ke-4. Nah, kenapa kuadran keempatnya min alfa, tidak 360 derajat min alfa? Nah, ini kita bisa jelaskan. Jadi kalau kita gunakan 360 derajat min alfa dengan pengalinya adalah n, kemudian kita operasionalkan, dia akan menjadi min alfa plus n kali 360 derajat plus 360 derajat. Nah, ini kita sederhanakan menjadi n plus 1 dikali 360 derajat, di mana n plus 1 ini kita simbolkan dengan K. Jadilah dia ini. Itu penjelasannya. Sehingga rumus cos ada 2, alfa dan min alfa. Untuk periode 360 derajat, di mana K juga merupakan elemen bilangan bulat. Kemudian fungsi tangen. Kita punya tan X sama dengan tan alfa. Maka rumusnya hanya 1, yaitu alfa plus K dikali 180 derajat. Kenapa hanya 1? Tidak 2 seperti sin dan cos. Karena di periode 180 derajat, di rentang 0 sampai 180 derajat, hanya ada 1 yang nilainya sama. Nah, kalau kita misalkan positif, hanya di kuadran pertama saja yang dia positif, antara 0 sampai dengan 180 derajat. Dia sama lagi di kuadran ketiga, semua sin tan. Di kuadran ketiga, karena kuadran ketiga itu 180 plus, jadi pada periode ini itu tidak memuat. Jadi pada rentang periode 180 hanya ada 1, sehingga rumusnya 1, yaitu X sama dengan alfa plus K dikali 180 derajat. Bagaimana kita menggunakan rumus ini? Perhatikan contohnya. Pertama kita punya persamaan 2 sin X sama dengan 1. Untuk X itu lebih besar dari 0 dan X kurang dari 360 derajat. Pertama kita ubah bentuk 2 sin X sama dengan 1 menjadi bentuk dasar. Untuk dasarnya sin X sama dengan sekian. Jadi ini sama-sama kita bagi 2, ruas kiri dan ruas kanan bagi 2, hasilnya adalah sin X sama dengan setengah. Dan dari tabel kita tahu bahwa trigonometri sudut yang nilainya setengah adalah 30.
yang nilai sinnya setengah adalah 30 derajat. Sehingga jadilah dia sin X sama dengan sin 30 derajat. Kemudian kita pasang rumusnya. Ada dua rumus. Kita gunakan rumus pertama dulu. Kita selesaikan. Mana alfanya adalah 30 derajat. Sehingga X1 sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Kita substitusi K-nya dari 0 sampai tidak memenuhi. Ingat, sampai tidak memenuhi. K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 30 derajat. K sama dengan 1, kita dapatkan 1 kali 360, yaitu 360 ditambah 30, yaitu 390. 390 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena melebihi dari batas X yang disyaratkan. Kemudian kita gunakan rumus yang kedua. Kita selesaikan rumus yang kedua. Rumus yang kedua yaitu 180 derajat min 36 derajat. Kita ketemu X2-nya 150 plus K dikali 360. Ini sama, kita substitusikan K-nya dari 0. Hasilnya 150, K1 hasilnya 510. Ini tidak memenuhi juga, karena melebihi. Sehingga yang penyelesaiannya ada dua, yaitu 30 dan 150. Kalau K1-nya memenuhi, kita lanjutkan K1, kita cari K2-nya, K3-nya, dan seterusnya sampai tidak memenuhi. Oke, kita lanjut ke contoh kedua, biar lebih mudah dipahami lagi. Contoh kedua, kita punya persamaan cos 3X sama dengan setengah, di mana X-nya lebih besar dari 0, X-nya kurang dari 360 derajat. Jadi, cos 3X sama dengan setengah. Kita tahu bahwa cos yang nilainya setengah adalah 60 derajat. Sehingga jadilah dia cos 3X sama dengan 60 derajat. Kemudian kita pasang rumusnya. Rumusnya ada dua, yaitu alfa dan min alfa. Pertama kita selesaikan untuk alfanya. Perhatikan, karena dia 3X, kita buat 3X. 3X sama dengan 60 derajat plus K dikali 360 derajat periodenya. Jadi, untuk mendapatkan X, 3X ini kita bagi 3. Bagi 3, 60-nya juga dibagi 3. 360-nya juga dibagi 3. Jadi semuanya kita bagi 3. Maka ketemulah kita X sama dengan 20 derajat plus K dikali 120 derajat. Kemudian substitusikan K-nya dari 0 sampai yang tidak memenuhi. Jadi kita substitusikan itu. Ketemulah hasilnya ini. Dimana K3 tidak memenuhi. Berikutnya yang kedua kita gunakan rumus ini. T3X sama dengan min. Karena rumusnya min. 60 derajat plus K dikali 360 derajat. Sama-sama kita bagi 3 untuk mendapatkan X-nya. Sehingga hasilnya X sama dengan min 20 derajat plus K dikali 120 derajat. Nah, kalau sudah X sama dengan, itu baru kita substitusikan nilai K-nya. Dari 0 sampai tidak memenuhi. 0 kita substitusi ternyata tidak memenuhi. Karena nilainya min 20 derajat, sedangkan syaratnya 0-nya X-nya harus lebih besar dari 0. Nah, kita lanjut. Sampai ke 4 hasilnya adalah 460 derajat yang melebihi dari syarat. Sehingga kita dapatkan penyelesaiannya dari kedua rumus ini. Itu kita susun dari yang kecil ke yang besar. Ini 20, 100, kemudian 140, 220, 260, 340. Jadi ada sekian sudut yang memenuhi persamaan di atas. Baik, kita lanjut ke contoh 3. Kita punya persamaan tan 3X plus seperempat Pi sama dengan min setengah akar 2. Untuk X lebih besar dari 0 atau X kurang dari Pi. Jadi kita tahu bahwa sudut itu satuannya ada dua, ada derajat dan ada radian. Dimana Pi dalam radian itu setara dengan 180 derajat atau 2Pi itu setara dengan 360 derajat. Nah, bagaimana kita caranya menyelesaikan ini? Caranya sama prinsipnya dengan contoh 1 dan contoh 2. Tinggal kita menentukan sudut berapa yang nilainya min setengah akar 2. Pertama kita abaikan dulu minnya. Kita cari sudut yang nilainya setengah akar 2 pada tabel sudut istimewa. Jadi kita tahu bahwa tan 45 derajat itu nilainya setengah akar 2. Atau tan seperempat Pi, kalau kita ubah dalam Pi, seperempat Pi itu nilainya setengah akar 2.
Kemudian kita cari tan yang nilainya negatif berada di mana. Tan nilainya negatif berada di kuadran kedua. Kuadran kedua bisa dinyatakan dengan 180 min 45 derajat. Atau kalau dalam pi, dia akan menjadi pi min 1/4 pi. Sehingga hasilnya adalah tan 3/4 pi. Sehingga tan 3/4 pi sama dengan min setengah akar 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, tinggal kita pasang rumusnya. Karena sudutnya pi, maka 180-nya kita ubah menjadi pi. Jadi kita kerjakan soalnya. Sehingga 3x plus 1/4 pi sama dengan 3/4 pi plus k dikali pi. Jadi kita sederhanakan, 1/4 kita bawa ke sini atau menjadi setengah pi plus k dikali pi. Jadi semuanya kita bagi 3 untuk mendapatkan x-nya. Sehingga kita ketemu x sama dengan 1/6 pi plus k dikali pi per 3. Nah, kalau sudah x sama dengan, itu tinggal substitusikan nilai k dari 0 sampai tidak memenuhi. Jadi kita masukkan k0, hasilnya 1/6 pi. Kita masukkan k1, hasilnya setengah pi, masih memenuhi. K2, 5/6 pi, masih memenuhi. K3, hasilnya adalah 7/6 pi. Ini melebihi dari batas pi, ini sudah tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi dari persamaan trigonometri ini adalah ini. 1/6 pi, setengah pi, dan 5/6 pi. Nah, demikian contohnya. Jadi untuk latihan sendiri, latihan mandiri, sahabat bisa kerjakan soal evaluasinya. Silakan dikerjakan sendiri. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat semuanya.